Iya, sebelum ada bencana itu, masyarakat Aceh merasa aman-aman saja ya. Artinya tidak ada, ya setiap di dalam masyarakat itu pasti ada yang kecewa. Tapi sebagian besar saya kira mereka nyaman. Tentu kalau kita bicara kekurangan, pasti serba kekurangan. Tapi kalau sekedar untuk makan saja, untuk sekolah, untuk kesehatan, pengamatan saya masyarakat tidak ada masalah. Cuman terakhir ini kan terjadi bencana. Nah, bencana ini ada yang orang melihat dari segi kemanusiaan. Harus segera diatasi kan gitu. Di lain pihak ada orang yang memanfaatkan untuk kepentingan politik. Nah, jadi itu biasa itu. Bonceng membonceng di dalam kasus-kasus bencana itu sering terjadi. Nah, jadi kalau dibilang apakah masyarakat Aceh secara keseluruhan ingin merdeka dari Indonesia atau ikut gerakan Aceh Merdeka, saya bilang tidak, itu segelintir orang. Segelintir orang ini pun bisa terprovokasi oleh apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, terprovokasi oleh kepentingan asing. Oleh karena itu sikap sikap yang dimunculkan oleh Panglima TNI supaya tidak reaktif di dalam mengantisipasi persoalan-persoalan ini itu sangat positif. Ya, sangat positif. Nah, jadi sebenarnya kan begini. Di dalam tubuh ABRI, TNI. saya masih Dulu kita ABRI taunya ya. ABRI ya. Di dalam tubuh TNI, struktur organisasinya kan ada intelijen, ada teritorial, ada operasi. Dalam menghadapi ini kan harus menggunakan dulu pendekatan intelijen. Oke, kita bilang ada kepentingan asing. Asingnya siapa? Kaki tangan asing itu siapa? Di mana mereka? Ditemukan dulu itu. Nah, kemudian baru teritorinya mappingnya dibuat. Sehingga operasi yang dilakukan itu terbatas. Tidak menyangkut keseluruhan wilayah. Nah, itu kan begitu. Protap kerjanya militer tuh begitu. Ya tidak langsung operasi. Nah, sekarang kalau kita punya badan intelijen yang baik, yang canggih, yang profesional, dengan teknologi yang bagus, ya tentu bisa memantau asing siapa. Dulu kan kita tuduh tuh asing itu kalau di Aceh gak jauh-jauh dari masih di ASEAN juga kan. Ya. Australia misalnya. Atau negara-negara Islam yang lain. Biasanya kan kalau begini-gini Amerika kan ikut CIA misalnya. Jadi ya, saya kira dipelajari aja itu. Nah, kalau kita tidak melakukan pendekatan intelijen, akhirnya konflik semakin melebar, semakin membesar. Orang yang tidak salah menjadi korban. Mengapa? Karena sama-sama capek. Rakyat di bawah dalam kondisi kena bencana capek. Lemah. TNI yang mendapatkan tugas membantu dan segala macam, bangun jembatan, kirim makanan juga capek. Jadi tingkat emosi mereka itu tinggi. Nah, oleh karena itu jangan dibawa pada tingkat emosional. Ya, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan.
ya macam-macam pendapatnya. Seolah-olah ini adalah karena Mualim, Gubernur Aceh. Dia mantan Panglima GAM, wah, memanfaatkan situasi ini. Saya nggak yakin Mualim itu pikirannya sekarang kan sudah maju ke depan. Ya. Ingin membangun Aceh dengan dukungan Presiden Prabowo kan gitu. Ya. Bagaimana caranya membangun Aceh ini? Nah, ini diganggu oleh sekelompok orang yang tidak puas. Nah, dalam situasi ini makanya pemerintah pusat tuh mesti hati-hati, terutama TNI ya mesti hati-hati di dalam menangani masalah ini. Itu gitu. Hati-hati itu dalam pemahaman seperti apa, Bang? Apakah hati-hati itu misalnya kan Panglima TNI Jenderal Agus kan secara kebijakan sudah jelas. Kelompok-kelompok seperti itu tidak akan dibiarkan dan akan ditindak tegas secara kebijakan. Nah, tetapi secara persuasif barangkali memang perlu diperhatikan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat Aceh. Yang notabene nih Bang ya, rasa untuk merdeka itu kan nggak mungkin hilang seketika. Apalagi ketika di saat bencana seperti sekarang yang memang Aceh sangat terpukul, itu mereka mungkin menilai ya tindakan dari pemerintah pusat dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi itu nggak apa ya, seolah-olah tidak serius gitu loh, tidak maksimal. Apakah kehati-hatian yang Abang maksud itu TNI memang harus lebih memprioritaskan Aceh terlebih dahulu dibanding dua provinsi yang lain yang sama-sama terkena bencana yang sama? Di dalam penanganan soal konflik, kan tadi saya sudah katakan, kehati-hatian itu adalah menggunakan pendekatan intelijen. Ya kan? Jangan operasi didepankan. Jangan mengedepankan operasi. Belum mendapatkan kesimpulan dari intelijen ini apa ini. Apakah ini provokatif kelompok orang? Apa ini memang semangat yang besar, melebar, meluas? Ya kan di tengah-tengah masyarakat. Atau ini provokasi asing, itulah yang perlu didapatkan. Info-info tentang itu Bang ya? Iya, tidak sulit. Kalau intelijen bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ini tidak sulit. Pasti dapat, pasti ketemu. Orang Aceh kan gampang, ya kan? Duduk-duduk di warung kopi semuanya itu intelijen itu pasti dapat informasi. Ya? Di mana, apa dan siapa. Gitu. Nah, jadi kehati-hatian itu menurut saya itu adalah itu. Nah, kalau seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat kan nggak bisa diprovokasi dalam konteks kemerdekaan. Lepas dari NKRI nggak bisa diprovokasi karena nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Nah, kalau dua daerah ini kan ada. Kalau satu daerah ini Aceh namanya ada. Nah, disitulah apa uniknya, ya. Makanya penanganan bencana itu harus lebih hati-hati, ya kan. Jangan sampai menyentuh persoalan-persoalan yang prinsip misalnya. Soal masjid, soal pesantren, soal agama, soal apa itu kan sensitif. Itu harus betul-betul dijaga. Nah, jadi antisipasinya itu yang perlu diatur dengan baik gitu loh. Apa bisa dikatakan secara intelijen, kan itu peristiwanya itu kan sudah mulai ada aksi pengibaran bendera ini kan pada tanggal 25 Desember Bang, malam Natal. Kan. Kemudian berkembang lagi besoknya. Apa ini bisa dikatakan intelijen TNI agak kecolongan? Mungkin karena fokus dalam penanganan bencana barangkali Ya. Bang. Gini, kita kan dengan keberadaan Mualim sebagai gubernur itu menganggapkan ini clear, udah selesai kan. Soal konflik GAM dengan konflik horizontal, konflik vertikalnya sudah selesai. Ya. Nah,
Oleh karena itu fokusnya tidak ke situ. Fokusnya kepada penanganan bencana. Kok tiba ada seperti ini, makanya kaget kan. Loh, kok masih ada nih model-model seperti ini. Potensi memang ada. Potensi masih Memang ada. ada. Tapi kan itu semangat sekelompok kecil orang. Mana ada misalnya kita lihat di Banda Aceh, di kota besar yang lain nggak ada. Ya kan? Nah, jadi saya kira jangan kita besar-besarkan lah ini. Ya, udah selesai nih. Gampang kok penanganannya itu. Penanganannya. Dulu aja konflik yang begitu besar, meluas hampir seluruh Aceh bisa diatasi. Masa lokal gini aja nggak bisa diatasi. Ya. Sebenarnya dengan terpilihnya Muzakir Manaf yang memang nama kecilnya Mu'alim ya kan, itu kan sebagai implementasi jalannya kesepakatan Helsinki kan Bang. Gitu loh. Dimana memang pada saat itu sekitar tahun 2005 kalau nggak salah perjanjian Helsinki itu memang ada kesepakatan antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Ya salah satunya misalnya ada 3 perjanjian kalau nggak salah. GAM harus meletakkan senjata dan ikut aturan pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain pemerintah juga mengakui kelokalan dari masyarakat Aceh, termasuk juga soal pembagian di dalam migas ya kan, sumber daya alam khususnya. Nah kemudian pada perjalanannya sampai ke era reformasi sampai sekarang, itu sebenarnya transformasi masyarakat Aceh secara politik pun sebenarnya sudah nggak ada masalah memang. Nah kalau kita tengok ke belakang Bang, memang perdamaian Helsinki itu kan dipicu oleh tsunami Aceh, ya kan. Nah ini juga ada bencana nih, seolah-olah nih sejarah mau dibolak-balikan nih Bang. Kalau dulu damai karena tsunami, karena bencana, sekarang kok ada potensi ya kan, karena bencana kemudian ada protes karena merasa tidak puas dengan respon pemerintah, anggap begitu ya kan, di dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Apakah ini mungkin sengaja dimainkan oleh kelompok-kelompok atau faksi-faksi sisa-sisa GAM yang mungkin tidak terdetek oleh Mu'alim sekarang ini karena sibuk sebagai gubernur, menurut Abang? Ya kemungkinan itu bisa aja. Tapi kan kita kan punya aparat, punya TNI, punya Polri, kan bisa bekerja sistematis, secara masif untuk mendeteksi itu, ya kan? Di mana saja potensi itu ada, ya kan? Di Maluku ada, di Papua ada, NTT ada, NTB ada misalnya, daerah-daerah yang lain. Tapi kan kalau selama masih bisa dipantau, selama bisa diatasi, ya kan, itu nggak masalah. Begitu juga di Aceh, kan? Kalau ketidakpuasan itu kan macam-macam, bisa muncul kapan saja, gitu loh. Ya, orang berteriak macam-macam di medsos saja kan kita lihat, ya kan? Kalau tidak puas kepada pemerintah, mau pindah negara aja, mau gini mau gitu kan, itu biasa. Jadi yang paling penting adalah Presiden dan Panglima TNI dan aparatnya semuanya bekerja dengan sejuk, dengan damai, sambil memonitor perkembangan-perkembangan yang ada, tidak emosional, ya kan? Ya Mu'alim memang seperti itu, dia orangnya nggak banyak cerita, nggak banyak ngomong seperlunya. Jadi saya kira nggak mungkin lah Mu'alim memprovokasi, Mu'alim mengajak mari kita gerakan Aceh Merdeka untuk apa? Iya. Nggak ada. Karena mungkin ini faktor ditunggangi ini yang kita belum tahu nih Bang. Karena begini Bang, teorinya adalah nggak mungkin lah Mu'alim nggak tahu. Karena sejarah dari keterlibatan Mu'alim dari dia awalnya belajar kombatan ke Libya, sampai kemudian perjalanannya sampai diangkat sebagai panglima tertinggi angkatan perang GAM pada saat itu, dan kemudian juga terlibat dalam proses perjanjian perdamaian di Helsinki. Artinya Mu'alim ini sangat tahu secara kompleks kekuatan mantan-mantan GAM yang ada di Aceh.
baik yang ada di Aceh maupun juga mungkin ada yang di luar kan begitu Bang. Nah, karena begini, sampai sekarang, anggaplah sekarang tanggal 30, kejadiannya itu tanggal 25, Mualim belum berkomentar terhadap sekelompok orang yang mencoba meneriakkan kembali Aceh Merdeka dan kemudian berencana untuk melakukan konvoi dengan mobil membawa bendera GAM. Hingga hari ini Mualim belum berkomentar Bang. Ya untuk apa dia berkomentar? Serahkan aja Pak masalah ini dengan TNI. Ya kan? Kan dia juga tidak punya kemampuan untuk memonitor itu secara detail. Katakanlah dia tahu, oh si A mungkin begini, kan kemungkinan semua, nggak tuntas. Biar aja TNI bekerja, intelijen bekerja sesuai dengan protap mereka untuk menemukan simpul-simpul itu. Gitu. Kalau ada, tapi saya nggak yakin, karena saya kampanye di sana kan 10 tahun itu di Aceh bagian utara, ya udah nggak ada lagi. Mereka udah nggak ada semangat lagi itu untuk begitu-gitu. Saya masuk kampung yang paling keras dulu GAM-nya. TNI aja nggak berani masuk di situ, saya masuk, udah nggak ada lagi. Mereka senang berdialog, ya, udah membuka diri. Jadi ini segelintir orang ini nggak tahu kita datang dari mana, ya. Nah jadi itulah, ya bisa jadi apa penyusupan dari pihak yang lain untuk merusak nama GAM, untuk merusak nama Mualim, untuk merusak nama Aceh, ya kan? Kita lihat kan di medsos netizen itu berkomentar bahwa wah, Aceh ini nggak tahu diri, udah dibantu, sudah ini, sudah itu, masih mau merdeka. Ini kan jadi salah persepsi. Jadi salah persepsi. Seolah-olah seluruh masyarakat Aceh seperti itu, padahal segelintir orang yang ingin seperti itu gitu loh. Ya kan? Jadi kalau saya yakin Mualim itu nggak tahu detail. Nggak tahu detail. Karena dia udah nggak ada urusan lagi. Buktinya apa? Partai Aceh itu tiap pemilu semakin lama semakin turun. Walaupun masih mendominasi ya Bang ya? Ya, tapi kan semakin turun. Tadinya 50 menguasai 51% parlemen, sekarang kan mulai turun terus. Artinya kan masyarakat sudah nggak ada lagi tuh urusan simbol-simbol Aceh Merdeka. Ya kan? Orang lebih melihat manfaatnya sebuah partai bagi kepentingan masyarakat itu apa.